Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali di Rahmis Journal. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang pendidikan dan pengembangan masyarakat. Nah, deskripsi dinamika masyarakat Indonesia. Sumber-sumber masalah seperti kesadaran multikultural, penafsiran otonomi daerah yang masih lemah, kurangnya sikap kreatif dan produktif, serta rendahnya kesadaran moral dan hukum menyebabkan perilaku massa sangat mudah menjurus ke arah anarkisme, sifat kedaerahan, tidak tertib hukum, dan korupsi merajalela. Yes, seperti kita ketahui bahwa semakin rendahnya moral bangsa Indonesia dapat terlihat dari anak didik kita pada masa kini, di mana mereka sangat rentan sekali dengan sikap-sikap anarkisme, sangat rentan sekali dengan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia, dan sangat jauh sekali dengan penafsiran Pancasila, di mana mereka kurang empati terhadap masyarakat sekitar, kurang menghargai terhadap orang yang lebih tua, dan bahkan tidak jarang juga siswa-siswa itu tidak tertib hukum. Masih banyak sekali kita lihat fenomena di mana siswa itu sering melakukan yang namanya berantam ya, perkelahian, atau yang namanya juga penindasan, atau namanya juga bully, ya, atau ada juga sikap-sikap yang tidak tertib hukum seperti berkendara dengan menggunakan sepeda motor tanpa memiliki SIM, atau berkendara menggunakan sepeda motor dengan lebih dari 2 orang. Dan tidak jarang juga hal-hal seperti itu pada suatu ketika nanti mereka bertumbuh kembang menjadi seorang dewasa, maka tidak jarang perilaku korupsi juga semakin merajalela. Kenapa? Karena tidak norma-norma agama, norma-norma sosial pada saat mereka masih dalam usia dini, usia yang masih kecil, mereka tidak mendapatkan itu atau merealisasikan itu dalam kehidupan mereka. Itu sebenarnya dinamika dalam masyarakat Indonesia itu sendiri. Di sisi lain, konstruk masyarakat masa depan berbasis Bhinneka Tunggal Ika, sistem sosial yang mengakar pada masyarakat, ekonomi yang berorientasi terhadap pasar global, serta perlunya moralitas hukum yang dijunjung tinggi mengidentifikasikan bahwa pembangunan yang mengutamakan kepentingan serta berimplikasi pada peningkatan sumber daya manusia, ekonomi, serta pengembangan kreativitas, produktivitas, dan hati nurani. Di mana, seperti yang kita ketahui bahwa sistem sosial yang mengakar pada masyarakat Indonesia pada saat ini masih sangat jauh sekali dengan cerminan Bhinneka Tunggal Ika dan cerminan dari Pancasila itu sendiri, ya, di mana masih perlunya yang namanya peningkatan moralitas hukum, masih perlunya yang namanya pengembangan kreativitas, masih perlunya yang namanya pengembangan produktivitas, dan masih perlunya yang namanya pendekatan hati nurani dalam masyarakat Indonesia itu sendiri. Untuk itu, kita membutuhkan strategi yang tepat. Untuk apa? Untuk menyentuh aspek-aspek struktural maupun aspek-aspek kultural dalam dinamika perkembangan masyarakat, khususnya di Indonesia. Perkiraan perkembangan masyarakat di masa depan. Nah, ini saya ambil dari kutipan Sastra Prateja yang dimana menyatakan bahwa masyarakat Indonesia yang baru merupakan suatu visi yang memuat kritik atas situasi yang ada dan gambaran alternatif mengenai masyarakat tanpa aspek-aspek negatif. Artinya adalah masyarakat Indonesia yang baru adalah masyarakat yang memiliki kemampuan berpikir kritis yang baik, seorang problem solving yang baik, yang mananya memiliki cara-cara dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat sekitar. Dan masyarakat yang tidak ada aspek-aspek negatif di dalamnya, artinya moralitasnya cukup tinggi, tertib hukum, empatinya tinggi, attitude atau etika dalam bermasyarakatnya juga bagus, dan tidak adanya korupsi. Ya, tidak adanya korupsi. Maka dari itu perlu dilakukan yang namanya pendidikan untuk mendapatkan
visi misi dari masyarakat Indonesia baru tersebut. Alternatif pendidikan dalam kaitannya dengan perkembangan masyarakat. Pada dasarnya, hubungan antara individu dengan masyarakatnya berkisar pada suatu model atau hubungan antara penguasa yang dikuasai, cara untuk mencapai tujuan bersama, dan tujuan itu sendiri. Artinya, pendidikan itu pada dasarnya adalah hubungan timbal balik. Tidak akan bisa terjadinya pendidikan kalau tidak adanya hubungan timbal balik. Dalam hal ini adalah pendidikan dalam proses perkembangan masyarakat, maka harus ada integrasi antara stakeholder paling tinggi, yakni penguasa negara itu sendiri. Dengan apa? Dengan masyarakat itu sendiri. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan pendidikan bersama, pendidikan masyarakat bersama, mencapai masyarakat yang sesuai dengan Pancasila dan memenuhi tujuan itu sendiri, ya, bermasyarakat yang baik, memiliki nilai-nilai empati yang tinggi, moralitas yang baik, tertib hukum, tidak adanya korupsi dalam proses manusia itu sendiri, sedemikian hingga perkembangan masyarakat itu sesuai dengan visi misi perkembangan masyarakat Indonesia tadi menurut sastra Pradeja tadi. Alternatif pendidikan lainnya adalah manusia dalam berkelompok menginginkan 8 nilai, yakni kekuasaan, pendidikan, kekayaan, kesehatan, keterampilan, kasih sayang, kejujuran, dan keseganan. Selanjutnya, ciri-ciri masyarakat Indonesia yang dicita-citakan itu seperti apa sih? Yang pertama, prinsip mengembangkan dan menegakkan kedaulatan rakyat, hukum, keadilan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, pluralisme masyarakat urban dan industri, artinya tidak ada lagi yang namanya pertengkaran, perkelahian antar suku, antar etnis, antar agama, antar budaya, tidak, ya, tapi kesemuanya itu saling bersinergi, ya, kesemuanya itu saling bantu membantu, gotong royong seperti cerminan dari Pancasila itu sendiri. Lalu berikutnya masyarakat yang berwawasan lingkungan, yes, di mana masyarakat yang cenderung melihat bagaimana sih sebenarnya perkembangan lingkungan sekitar itu, ya, kreatif, inovatif, dan kritis terhadap lingkungan sekitar. Dan yang terakhir dan yang paling penting adalah mengembangkan masyarakat yang berketuhanan yang Maha Esa. Ini banyak sekali yang salah ketik, ya. Ini harusnya berketuhanan yang Maha Esa. Artinya masyarakat yang berpedoman kepada agama dan kepercayaan yang dia anut dan dia pegang masing-masing. Dan saling menghargai, saling toleransi terhadap agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat lainnya. Pendidikan multikultural di Indonesia, keragaman entitas budaya dalam suatu komunitas merupakan model pemberdayaan terutama dalam proses pendidikan itu sendiri. Ya, itu yang disebut juga dengan pendidikan multikultural. Beberapa kecenderungan dari sistem pendidikan nasional yang selama ini berlaku menunjukkan beberapa fenomena yang tidak menguntungkan dalam pembentukan proses kultural di pendidikan. Di antaranya, pendidikan nasional bersifat monolitik kultural. Artinya apa? Artinya hanya berfokus pada satu budaya saja. Etnosentrisme dengan menempatkan budaya induk sebagai acuan superioritas. Sistem pendidikan barat dikembangkan dengan acuan sistem ekonomi internasional, tidak merujuk pada sistem nasional itu sendiri. Keindonesiaan tidak cukup dibangun dengan identitas subnasional dengan basis ras, etnis budaya, kelas sosial, agama, dan pengelompokan lainnya. Kenapa? Karena kita Indonesia inilah satu, Bhinneka Tunggal Ika. Berikutnya, sekolah di Indonesia cenderung bersifat elitis. Yes, ini bisa terlihat bahwa sekolah di Indonesia cenderung bersifat elitis, sekolah di Indonesia juga cenderung bersifat kompetitif, sedemikian hingga siswa pun terkelompok-kelompok, ya, terkubu-kubu, sesuai dengan etnis budaya, agama, atau kemampuan sosial, kemampuan kognitif. Jadi tidak adanya yang namanya komunitas yang saling satu dalam struktur di sekolah itu sendiri. Sedemikian hingga siswa pun terbentuk sifat kompetitif, terbentuk sifat tidak empati terhadap masyarakat. Ya, itulah salah satu fenomena yang tidak menguntungkan dalam pembentukan proses kultural di proses pendidikan itu sendiri. Lantas,
Di sini ada solusi di mana 5 pendekatan pendidikan multikultural, di antaranya menitik beratkan pada perubahan kultural dalam pengajaran yang diberikan kepada mereka yang berbeda budaya. Artinya di sini, jangan hanya monolitik kultural saja, tapi juga menghargai budaya yang lain. Mendorong siswa agar memiliki perasaan positif, mengembangkan konsep diri dan toleransi terhadap budaya, ras, agama lainnya. Menciptakan arena belajar dalam satu kelompok budaya. Upaya untuk mendorong persamaan struktur sosial dan pluralisme kultural. Rekonstruksi sosial untuk menyiapkan setiap warga negara aktif mengusahakan persamaan struktur sosial yang sama. Inilah pendekatan-pendekatan yang bisa diberikan dalam pendidikan multikultural yang dapat direalisasikan dalam proses pendidikan di dalam kelas maupun proses pendidikan di masyarakat itu sendiri. Education is learning what you didn't even know you didn't know by Daniel Boorstin. Ini saja materi pada video kali ini. Semoga membuka wawasan mengenai bagaimana sebenarnya pendidikan multikultural itu, bagaimana perkembangan masyarakat Indonesia pada saat ini, dan bagaimana peran pendidikan dalam perkembangan masyarakat di Indonesia. Sampai jumpa lagi pada materi-materi di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, dan berikan feedback pada video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. See you. Bye.